Kita langsung ikut di belakangnya ya. Ya, kita langsung ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan yang cukup jauh teman-teman. Dari Palembang menuju ke Yogyakarta. Setelah tadi subuh baru sampai dari Jakarta ke Palembang naik bus Adi Prima. Aku kemarin naik yang sleeper dan juga naik double decker sekaligus ya. Jadi 2 bus dalam 1 kali perjalanan. Dan di Palembang kurang lebih sekitar 6 jam. Ini langsung kembali lagi ke arah Pulau Jawa, tapi agak ke tengah dikit ya. Kalau kemarin kita dari Jakarta, sekarang aku ke Yogyakarta. Kebetulan busnya belum datang ya, jadi sekarang aku berada di kantor perwakilannya Sinar Jaya Palembang di kilometer 11. Jadi busnya itu masih parkir di terminal Alang-Alang Lebar. Nanti kalau udah siap atau dekat dengan jam keberangkatannya, busnya baru datang ke sini karena di sini tuh parkirannya terbatas, hanya muat 1 atau 2 bus aja. Sekarang lagi hujan by the way, jadi ini aku neduh di sebelah kantor perwakilannya Sinar Jaya ya, karena di kantor perwakilannya itu lumayan banyak penumpang yang sudah datang teman-teman. Nah, jadi saat ini hanya terdapat 1 bus aja, Sinar Jaya dengan nomor 24DD. Ini busnya rollingan, karena ini dia trayeknya Jakarta Banyuwangi. Kalau suite class seperti ini, dia tuh dari Palembang ke Bandung ya. Aku pernah naik dulu waktu awal-awal Sinar Jaya buka trayek Bandung Palembang. Jadi nggak berasa sudah 3 tahun berlalu. Teman-teman bisa cek video yang ini. Itu juga viewersnya rame banget ya, jutaan yang nonton pada saat pertama kali Sinar Jaya buka rute Bandung Palembang. Nah, ini untuk tiketnya, aku kemarin melakukan pemesanan tiketnya langsung ke kantor perwakilan Sinar Jaya Palembang. Jadi seperti ini ya. Tanggal berangkatnya 2 September, ada nomor polisinya, nomor kursinya 3, jam berangkatnya 13.15. Sekarang baru jam 12.17. Masih ada waktu 1 jam lagi. Ini udah ada nomornya, nomor busnya maksudnya, 53 RF. Asal kilometer 11 Palembang, tujuan Jogja. Jadi ini kita dari ujung Palembang, dari rute awal sampai ke rute paling akhir ya, Jogja nanti di Giwangan. Terus ini ada tarifnya Rp700.000. Jadi ini adalah tiket bus Sinar Jaya termahal yang pernah aku beli, Rp700.000. Dulu rekor paling mahalku naik bus Sinar Jaya adalah dari Malang ke Jakarta. Waktu Tuslah ya, waktu naik harga pas Lebaran itu Rp650.000. Nah sekarang Rp700.000, tiket termahal bus Sinar Jaya yang pernah aku beli sekarang ini. Nah, terus seperti ini aja ya untuk tiketnya. Hanya selembaran seperti ini, belakangnya juga kayak gini. Ini ada barcode, ini untuk servis makan nantinya. Kita mendapatkan 1 kali servis makan di rumah makan siang malam Kalianda. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita tukar tiket ya, kita mendapatkan air mineral juga. Itu sudah include di harga tiket yang kita bayarkan. Gitu teman-teman. Jadi kita tunggu busnya datang mungkin sekitar 30 menit sebelum jam keberangkatannya. Busnya baru merapat ke
kantor perwakilannya Sinar Jaya di kilometer 11. Nah, kantor perwakilannya Sinar Jaya ini di kilometer 11 itu enak banget. Ada ruang tunggunya yang ber-AC, ada banyak tempat nge-charge yang gratis, ada buat bikin kopi, teh, dan juga ada showcase ya, kulkasnya buat kita pilih minuman gitu. Jadi kita nunggunya enak lah, ada berbagai fasilitas di kantor perwakilannya Sinar Jaya Palembang ini. Yang nggak berasa udah 3 tahun lalu pertama kali aku kesini. Dan juga di sepanjang jalan ini itu ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan bus lainnya. Ini persis di depannya Sinar Jaya ada Tam Wisata, sebelahnya ada Loket Haji Samuji, sebelahnya ada perwakilannya Sumber Jaya, dan masih ada puluhan bus lainnya yang perwakilannya di sepanjang jalan ini. Ini alhamdulillah tadi aku pas jalan ke sini masih sedikit cerah walaupun udah gerimis ya. Nah sekarang nih hujannya cukup besar gitu teman-teman. Oke, ya kita tunggu busnya datang mungkin sekitar setengah jam lagi. Wih, ini dia masuk ke kantor perwakilan. Ternyata kelasnya namanya Big Top ya, Big Top 21. Oke teman-teman, jadi inilah bus yang akan mengantarkan aku dari Palembang menuju ke Yogyakarta. Jadi aku juga sebenarnya belum tahu exact ya ini lewat mana ya, lewat Magelang, Bawen, atau lewat Kartosuro. Jadi teman-teman ikuti video ini sampai selesai dan mari kita lihat busnya dulu. Jadi ini busnya termasuk baru lah ya. Ini dengan nomor 53RF. Sasisnya dia pakai Hino RM 280. Tapi tidak ada tulisannya di kaca kiri kanan ataupun depan. Cuman ada logonya di sebelah sini. Ada logo Hino-nya. 53RF. Ini dia 1229, berarti setidaknya ini rilis di bulan Desember 2024. Mesinnya halus banget, nyaris tidak terdengar suara mesinnya loh. Tuh, halus banget suara mesinnya. Ya seperti biasa Sinar Jaya lah ya. Perawatan busnya itu sangat ketat. Dan ini tidak ada aksesoris macam-macam. Seperti biasa di kaca belakangnya itu Sinar Jaya ada lampunya ya. Tuh, kanan kiri. Kemudian ada kamera. Ini kamera untuk mundur. Tapi ada 2 kamera untuk mundurnya. Di sini, ini original Jetbus 5. Itu tambahan mungkin ya. Jadi ada 2 kamera mundur dari bus ini teman-teman. Nah, untuk total penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini adalah 20 orang. Jadi dengan konfigurasi 1 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Sama seperti kelas super eksekutif yang pernah aku naiki dari Malang menuju ke Jakarta. Bedanya kalau itu kan Grand Captain. Kalau ini dia kursinya biasa semua. Nah, di dalamnya ada motornya dong. Wah, bagasinya luas sekali jadi bisa muat motor. Nah, teman-teman yang mau kirim motor pakai Sinar Jaya itu bisa juga ya. Tuh, ada motornya, motor listrik lagi. Nah, itu. Jadi bagasinya luas sekali. Oke, yuk kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Aku sudah berada di dalam interior dari bus Sinar Jaya 53RF yang akan mengantarkan aku dari Palembang menuju ke Jogja. Dan ini interiornya bagus banget teman-teman. Ya bisa dilihat untuk kursinya. Ini di sebelah kiri ada 1 kursi, di sebelah kanan ada 2 kursi. Yang ini kursinya memakai kursi rimba kencana yang bisa dipastikan perjalanan kita kalau duduk di kursi seperti ini akan nyaman sekali karena ini kursinya jumbo, besar banget, dan dia bahannya tuh di bagian tengahnya tuh bludru teman-teman. Ini hangat sekali ketika malam. Terus ada bantal. Nah sebenarnya di kursinya ini juga ada bantal bawaannya. Nih ada bantal lehernya yang bisa kita atur posisinya naik dan turun. Terus ada selimutnya juga. Kalau ini selimut standarnya Sinar Jaya ya. Terus di sini ada 3 cup holder, 2 yang besar, 1 yang kecil. Kemudian ini dia double leg rest. Jadi kalau kita naikkan si leg restnya seperti ini,
Oke, ini kalau kita naikkan leg rest-nya, dan ini kalau kita turunkan, kita bisa selonjoran maksimal seperti ini. Enak sekali teman-teman, luar biasa. Perjalanan dengan bus ini 24 jam lebih sekalipun, aku sih bakal betah banget karena kita bisa duduk di tempat yang senyaman ini. Kemudian di tiap kursinya itu juga ada chargernya teman-teman. Tuh, chargernya ada yang power outlet seperti colokan di rumah, dan juga ada USB Type A di sini. Itu ada di setiap kursinya. Kemudian di tiap kursinya juga ada meja lipatnya yang kita bisa buka dari sini. Nah, ini kita bisa buka meja lipatnya seperti ini teman-teman. Hup. Nah, ini dia untuk meja lipatnya. Keren sekali ya. Jadi teman-teman bisa pakai kalau mau kerja pakai tablet, mau makan, atau kebutuhan lainnya. Kalau sudah selesai kita bisa tutup. Dan ini lucunya, di setiap kursi ada logo Mercy ya. Padahal ini dia memakai sasis Hino RM. Ya mungkin tadinya ini diperuntukkan untuk bus yang menggunakan sasis Mercedes-Benz gitu teman-teman. Yuk kita ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini ada mini pantry, ada dispenser di sebelah sini, terus ada kopi, teh, dan kawan-kawannya. Ada gula pasir, ada cup, dan ini untuk toiletnya gitu. Nah ini untuk pintu darurat ya di sebelah sini. Kemudian untuk kompartemen penyimpanan atas seperti ini, tidak ada tutupnya, dan ada louvre AC original Jetbus 5 yang mana di atasnya juga ada charger USB Type A dan juga USB Type C. Jadi bus ini fasilitasnya lengkap sekali. Dengan harga 700.000 dari Palembang ke Yogyakarta, menurutku harganya terlalu murah sih dengan fasilitas yang ditawarkan sebegini banyaknya. By the way, buat teman-teman yang mau naik bus ini dari Palembang mau ke Cibitung juga bisa. Itu harganya Rp500.000 gitu. Selisih Rp200.000 dengan Jogja. Nah, kita lihat toiletnya ya. Jadi ini toiletnya seperti ini. Ini untuk nyalain lampu dan juga exhaust-nya. Toiletnya bersih sekali. Sip, cakep. Oke, jadi ini aku duduk di kursi nomor 3. Nomor satunya di sini, nomor 2, ini nomor 3. Seperti biasa untuk tas aku taruh di bawah seperti ini. Ini aman banget karena aku bisa tutup si double leg rest-nya. Nah, langsung tidak terlihat tasnya. Dan seperti ini kalau duduk di paling depan, ini ngepas banget ya untuk posisi kaki dengan tinggiku 175 cm. Masih bisa nyaman sekali seperti ini. Dan ini aku langsung ngecharge. Satu ngecas ke atas pakai yang Type C, satu ngecharge di sini pakai yang colokan begini gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan kita naik bus ini tidak takut HP kita akan lowbat gitu. Nah di sini tuh ada TV. TV-nya cuma satu di sebelah kiri, di sebelah kanannya tidak ada TV-nya. Itulah mengapa aku pilih duduk di sebelah kanan karena tidak ada TV-nya. Kalau sebelah kiri terhalang sama TV sedikit ya view-nya. Sebelah kanan tidak. Jadi view-nya lega sekali ke depan. Walaupun sayangnya ini untuk kacanya di bagian atas dikasih kaca film yang gelap sekali. Jadi view-nya ke depan agak berkurang ya. Tapi nggak masalah sih. Karena bisa dari samping dan juga bisa dimajukan juga untuk si kameranya ke depan. Ini untuk dashboardnya teman-teman. Jadi dashboard ini rapih sekali, bersih banget. Jadi kelihatan unit ini adalah unit yang sangat dirawat dengan baik. Dan sekarang sudah jam 13:22. Ini kita sebenarnya udah diberangkatkan harusnya 7 menit lalu ya. Tapi ini agak telat karena ada mungkin penumpang yang belum naik tadi ya, baru datang. Nah ini kita diberangkatkan nih. Ya kita telat 8 menit dari jadwal seharusnya. Ya, ini perjalanan dari Palembang menuju ke Jogja itu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 24 jam perjalanan. Jadi sekarang jam 1:30 siang, ya perkiraan sampai di Jogja itu jam 1:30 siang keesokan harinya. Tuh lihat, itu penumpang bus Sinar Jaya yang lain ya, karena kalau nggak salah dari sini satu hari ada
7 keberangkatan dari sini, kalau aku nggak salah ya. Jadi memang banyak sekali bus Sinar Jaya yang berangkat dari Palembang menuju ke Pulau Jawa. Gitu teman-teman. Dan ini enak sekali sih view ke depannya. Oh iya, di sini juga ada CCTV-nya ya teman-teman, yang akan mengawasi kita sepanjang perjalanan naik bus Sinar Jaya 53 RF. Baru aja berangkat, tiba-tiba hujan besar lagi, dan seperti inilah suaranya ketika hujan ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita berada di Jalan Soekarno-Hatta, ini kilometer 9 kalau aku nggak salah. Jadi di sepanjang jalan ini juga ada banyak sekali kantor perwakilan ataupun agen dari bus. Dimulai paling dekat dari sini adalah ALS, Rosalia Indah, Sempati Star, dan juga Laju Prima. Ternyata dari kantor perwakilan Sinar Jaya di KM 11 tadi, itu kita tidak ada mampir-mampir lagi teman-teman. Jadi ini langsung masuk ke jalan tol, tadi dari gerbang tol Keramasan. Luar biasa banget ya, tidak ada pemberhentian sama sekali loh ini. Jadi sekarang aku mencoba duduk di paling belakang, ya satu baris dari belakang ya. Ini nyaman sekali teman-teman, karena bus ini sudah memakai sasis dengan air suspension. Jadi ketika perjalanan, khususnya di jalan tol seperti ini, itu nyaman sekali untuk suspensinya. Walaupun di sini sedikit ada suara-suara dari arah dispensernya ya, karena kan ini dispenser tambahan, jadi sedikit mengeluarkan suara ketika melewati jalanan yang kurang baik. By the way, penumpangnya hari ini itu nggak sampai 10 orang teman-teman, sepi sekali. Bisa dilihat ya, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6 atau 7 penumpang aja. Seperti yang sering aku bilang ya, Senin, Selasa, Kamis, 3 hari ini adalah hari paling sepi dalam keadaan normal untuk transportasi, khususnya bus. Tapi luar biasanya Sinar Jaya ini adalah konsistensinya itu loh. Penumpang satu pun berangkat kalau Sinar Jaya tuh. Dulu aku pernah ya naik bus Sinar Jaya, penumpangnya satu, aku cuma sendiri, itu berangkat dari Malang ke Jakarta. Pernah juga penumpangnya cuma 3, dari Pringsewu ke Bogor, itu tetap berangkat. Jadi kalau Sinar Jaya itu kita nggak usah khawatir lah, penumpangnya satu pun tetap berangkat sampai ke tujuan akhirnya. Itu tuh yang susah ditiru oleh perusahaan bus, apalagi ketika lagi merintis ya. Kalau Sinar Jaya ini kan dia subsidi silangnya banyak. Nah, kalau ada bis seperti ini yang penumpangnya sedikit, nah itu ada subsidinya dari rute dengan penumpang yang banyak, khususnya ke daerah-daerah Jawa Tengahan gitu. Seperti biasa, jalan tol Trans Sumatera, di kanan kirinya ini kadang persawahan, kadang sawit-sawit ya. Sebelah kanan ada sawit-sawit tadi, tapi sekarang lagi persawahan.
Tapi kalau di Sumatera itu dominannya sawit-sawit ya teman-teman. Gitu. Sepi sekali penumpangnya. Dan ini kita tidak ada menaikkan lagi ya harusnya. Atau kalaupun ada nanti tuh di mana? Bandar Jaya. Terus juga di ITERA Kota Baru, Lampung. Kita lihat ada penumpang lagi yang naik atau enggak. Dan ini kita langsung menuju ke rumah makan by the way. Rumah makan siang malam Kalianda. Oke, jadi kita bikin teh dulu ya. Ini udah aku taruh tehnya. Cupnya di sini, tehnya di sini. Terus ini ada gulanya sebelah sini. Kita bikin aja langsung. Seperti biasa ini dinaikkan dulu. Terus kita pencet tombol merah. Tuh. Oke. Jadi deh teh kita. Nah, sekarang kita melewati daerah Tulang Bawang, Lampung, teman-teman. Jadi, di Lampung ini total kebun sawit itu luasnya di 196.000 hektar dan Tulang Bawang ini adalah penghasil kelapa sawit terbanyak di Lampung, yaitu di 45.000 ton per tahunnya. Selain kelapa sawit ya, di Lampung ini juga penghasil gula. Kalau teman-teman tahu merek gula yang namanya Gulaku, nah itu asalnya dari Lampung. Tapi selain kelapa sawit dan gula yang tadi udah aku sebut, Lampung juga terkenal dengan kopi dan juga pisang. Makanya teman-teman jangan heran ya kalau lagi nyebrang pelabuhan Merak Bakauni itu sering lihat mobil L300 yang bawa pisang dengan muatan yang melebihi kapasitasnya. Wih, disusul dengan bus BKL, itu bus yang pernah aku naiki dari Palembang ke Jakarta. Ya, dia ke Bandung ya, untuk pemberhentian terakhirnya. Cepet juga dia ya. Sebenarnya bukan dia yang cepet sih, tapi bus kita yang terlalu lama. Karena kita dari tadi kecepatannya konstan di 80 km per jam saja. Oke, jadi kita berhenti di ITERA Kota Baru untuk menaikkan penumpang ya. Sambil nunggu penumpangnya naik, ini aku beli gorengan karena sudah lapar sekali guys ya. Kita sudah berapa jam ini ya? Total 5 jam lah perjalanan dari Palembang sampai ke ITERA Kota Baru. Oke, ini aku langsung kembali ke bus. Kita tuh nanti ada berhenti di rumah makan siang malam Kalianda, mungkin sekitar 1,5 jam dari sini. Dan buat teman-teman yang mau naik bus Sinar Jaya dari ITERA Kota Baru bisa langsung datang ya. Ini untuk kantor perwakilannya. Setelah berhenti kurang lebih 10 menit, ternyata di sini tuh ada banyak penumpang yang naik teman-teman. Ya, lebih dari 5 orang lah. Nah, ini ada bus. Ini kayaknya X-nya Citra Adilancar deh itu. Mercy 1623 pertama. Nah, jadi untuk ITERA Kota Baru ini ada banyak sekali kantor perwakilan dan juga agen bus. Dan ini kita harus putar balik untuk kembali ke jalan tol lagi. Jadi enaknya kalau naik bus Sinar Jaya ini benar-benar dia tuh selalu lewat jalan tol ya teman-teman. Nggak lewat
bawah atau jalan biasa gitu. Silakan dibangunkan kamar mandi, kamar kecilnya. Silakan kami sediakan di dalam rumah makan. Sediakan kamar mandi, kamar kecilnya. Silakan kami sediakan di dalam rumah makan. Ya, silakan pada penumpang di Sinar Jaya yang baru tiba, silakan. Oke teman-teman, sekarang jam 7 malam, ini kita tiba di rumah makan siang malam Kalianda, Lampung Selatan. Nah sekarang ternyata untuk bus Sinar Jaya itu melakukan istirahat makannya di sini. Terakhir kali aku naik bus Sinar Jaya dari Palembang itu makannya di Bandar Jaya. Teman-teman bisa cek video yang ini. Itu terakhir kali aku naik bus Sinar Jaya dari Palembang ya. Jadi belum di sini untuk tempat makannya. Nah kalau sekarang makan pertamanya dari Palembang itu di sini, di rumah makan siang malam Kalianda yang teman-teman mungkin udah sering banget lah lihat aku ke sini. Dan sekarang jam 7 malam, di sini terdapat 3 bus. Ada 1 bus TAM, ini menuju ke Pekanbaru. Terus ada 1 bus Lorena, ini juga menuju ke Pekanbaru. Lorena yang kayak gini aku udah pernah naik ya. Teman-teman kalau belum nonton silahkan cek video yang ini. Terus ini untuk bus TAM dari Bandung ke Pekanbaru, aku juga pernah naik tapi yang kelasnya di bawah yang ini. Kalau ini kan namanya PW Class, aku pernah naik yang Executive Class gitu. Terus ada 1 bus lagi, tapi sepertinya itu lagi perbaikan ya. Telaga Indah Armada itu kayaknya tuh. Dia ada di sana parkirnya. Biasanya sih parkirnya di sebelah sini, tapi mungkin karena perbaikan jadi dia parkirnya di sebelah sana. Nah, jadi di sini kita tuh mendapatkan voucher makan. Nah, aku juga kurang paham nih, voucher makan atau servis makan yang full. Yuk, kita langsung aja masuk ke bagian dalamnya. Sebelumnya kita bahas dulu yuk, bus yang aku naiki sekarang, Sinar Jaya 53 RF. Ya tentunya kalau busnya sih masih nyaman sekali ya, ditambah lagi dengan kursinya yang jumbo-jumbo. Cuma 20 kursi aja di dalam bus ini. Jadi teman-teman kebayang lah betapa nyamannya bus ini ya. Terus juga udah air suspension dan drivernya tuh nyetirnya enak sekali. Jadi bus ini sangat recommended buat teman-teman coba. Dan ternyata tadi pas di ITERA Kota Baru itu banyak banget penumpang yang naik. Ya di atas 5 orang lah. Jadi sekarang total penumpangnya sekitar 12 penumpang. Wow, itu lihat Sinar Dempo. Wah, itu ke Jogja dong. Wih. Itu bus yang belum pernah aku naikin. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam untuk makan. Jangan lupa tiketnya dibawa ya. Karena di tiket ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas di dalam rumah makannya. Ini apa ini, Mbak? Soto? Soto bang, kalau pakai soto nambah biaya bang. Nambah berapa? Mau nuker lauk kan nuker lauk, kalau nambah lauk, ngambil telur juga 15.000 nambahnya. Nggak mau soto aja? 10.000. 10.000 nambahnya? Ya, mau. Ini lauknya. Sama mau es teh ya? Boleh. Oke, jadi ini aku udah ambil untuk servis makannya. Jadi ternyata ini voucher ya teman-teman. Untuk ambil soto seperti ini harus nambah 10.000. Jadi sama es teh, jadi nambah 20.000. Tuh ya. Mungkin servis makannya itu voucher 15.000 kali ya. Jadi soto nambah 10.000 gitu. Nasinya free tentunya. Oke. Nah ini rumah makan siang malam seperti biasa. Sepi ya hari ini. Ini ada penumpang TAM sama Sinar Jaya yang kita naikin sama Lorena.
Alhamdulillah sudah selesai makan, dan tadi tuh aku makan soto. Kayaknya aku kebanyakan ngambil sambelnya, jadi ini perutku langsung sakit sekali dan nggak enak banget perjalanan jauh dengan perut sakit seperti ini. Oke, jadi di sini tersisa 3 bus, ya 2 di sebelah sini, bus yang kita naikin sama Lorena. Di sebelah sana ada Telaga Indah yang belum selesai diperbaiki kayaknya ya. Dan kalau jam segini tuh jam-jamnya ya cuma segini aja busnya. Kalau sore lah, jam 2 sampai jam 5 sore itu rame sekali di sini, gitu teman-teman. Dan nanti seperti biasa kita akan menyeberang di Pelabuhan Bakauni menuju ke Pelabuhan Merak. Dan kalau bus Sinar Jaya itu kita naik kapal yang ekspres atau yang eksekutif, gitu teman-teman. Oke, kita kayaknya sekitar 15 menit, 10 menit lagi berada di rumah makan siang malam. Nanti kita akan lanjut jalan lagi. Nah, tumben hari ini di sini cuacanya enak sekali, adem gitu ya. Nah, ini mohon maaf kameranya agak-agak buram ini. Ada hal yang menyenangkan lagi. Satu hal menyenangkan sekarang dari rumah makan siang malam ini adalah sekarang bisa bayar pakai QRIS, nggak cuman cash. Nah, itu bagus banget. Karena selama ini tuh tidak bisa pakai QRIS ataupun transfer, tapi sekarang udah ada QRIS di sini. Jadi enak banget. Nggak perlu ambil cash dulu ya, karena biasanya aku kalau lagi nggak pegang cash, aku pasti ambil uang cash dulu di seberang. Seberang tuh ada BRI Link gitu, bisa ambil tarik cash di sana. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi karena di sini sudah bisa pakai QRIS. Mantep. Ya, mau nggak mau sekarang tuh emang harus ikutin perkembangan zaman ya. Kalau kita terus-terusan pakai cash gitu, nggak bisa transfer, nggak bisa QRIS, ya lama-lama ketinggalan. Orang sekarang abang-abang jualan sempol, abang-abang jualan terul gulung aja di jalanan tuh, di pinggir-pinggir jalan yang pakai gerobak dorong, itu udah ada QRIS-nya. Masa restoran-restoran gede, perusahaan-perusahaan gede yang jualan itu nggak punya QRIS? Itu agak aneh sih di hari sekarang ya, gitu teman-teman. Jadi bagus banget sekarang rumah makan siang malam Kalianda sudah pakai QRIS. Sangat cocok untuk Gen Z seperti saya yang jarang megang uang cash. Oke, jadi kita tunggu sebentar lagi, kita akan dipanggil kembali untuk melanjutkan perjalanan. Dan ini kondisi busnya masih kinclong sekali ya, karena kita tidak ada ketemu hujan. Dan sepertinya sampai besok ke Jogja tidak ada hujan, semoga. Dan lihat deh, ini untuk bus Lorena, dicuci dong. Wah, nyuci beneran dong. Wow, jangan-jangan ini dari Pekanbaru, bukan mau ke Pekanbaru ini, karena dicuci dia. Karena kalau dari Jakarta tidak mungkin kotor, karena baru jalan. Ini kan dari Jakarta sekitar jam 3, jam 4 sore ya. Oh, kayaknya ini dari Pekanbaru deh. Bener nggak? Ya udahlah, yuk kita masuk ke dalam bus lagi. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Sinar Jaya dari Palembang menuju ke Yogyakarta di video part selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.